itu, yang dipikirkan itu adalah manfaat gitu. Ketika mereka berkarya sesuatu gitu, itu tuh harus menebar manfaat untuk orang lain gitu. Jadi, misalnya, ulama-ulama zaman itu misalnya menulis buku tuh jumlahnya 200 lebih buku gitu. Untuk apa gitu? Kata Prof. Salim Al-Hassani ini, apakah karena mereka pengen, eee, terkenal? Apakah karena mereka pengen punya uang banyak? Ternyata tidak gitu. Tapi karena mereka ingin berkontribusi untuk umat, mereka ingin menunjukkan jalan bagi umat gitu ya. Jadi semangat itu luar biasa pada zaman itu gitu ya, untuk menjadikan ilmu pengetahuan itu solusi permasalahan umat, membuat umat itu bisa beribadah dengan lebih baik gitu, kira-kira begitu. Nah, itu yang membedakan dengan sekarang. Ilmu pengetahuan sekarang ini, eee, dipegang oleh orang-orang yang, eee sekuler ya, Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat di sekolah-sekolah, alhamdulillah Bapak Ibu diberi Allah rezeki dan kesempatan menyekolahkan ke sekolah Islam seperti Ibnu Mas'ud ini ya. Eee, kalau Bapak Ibu merasakan anak-anak sekolah di sekolah yang tidak seperti ini, Bapak Ibu akan merasakan ilmu pengetahuan itu sesungguhnya di dunia ini sekuler yang mendominasi gitu. Jadi, salah satu buktinya adalah kami pernah, jadi ilmu pengetahuan itu semakin tinggi dipelajari pun, itu tidak akan mempertemukan orangnya itu kepada Allah gitu. Salah satu, buktinya adalah kami pernah mengundang seorang pemenang Nobel ya di UGM, pernah diundang seorang pemenang Nobel. Terus dia melakukan ceramah, dia memberikan ceramah. Ceramah beliau itu tentang kenapa kita harus mencintai mikroba gitu. Si pemenang dia menang Nobel karena dia bisa, itu tadi, menjelaskan kenapa mikroba itu adalah jadi kunci penyeimbang alam lah, kira-kira seperti itu. Itu semuanya itu terjadi, bukan karena didesain oleh seseorang. Semua ini terjadi karena kebetulan atau yang disebut hukum alam gitu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, orang ini sudah menang Nobel. Orang kalau mau menang Nobel itu ya Bapak Ibu, itu ditelepon oleh si, pemberi Nobel itu, kira-kira kayak gini teleponnya, karena saya pernah baca buku cerita tentang pemenang Nobel, kira-kira, "Kamu menang Nobel, 2 jam lagi kamu akan menjadi orang yang sangat terkenal. Kami beri 2 jam lagi akan diumumkan dan seluruh dunia akan mengejar kamu untuk wawancara dan seterusnya," gitu ya. Anda diberi waktu 2 jam untuk memberitahu seluruh sanak keluarga agar mereka bersiap-siap karena si bapak ini akan menjadi orang terkenal, kira-kira seperti itu ya. Sangat menegangkan, menjadi sangat wah dan sangat menegangkan menjadi seorang, pemenang Nobel itu gitu ya. Nah, tapi seorang pemenang Nobel pun tidak bisa mengaitkan temuannya itu dengan Allah. Demikian juga dengan astronot Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, atau ingat pada tahun 69 terjadi peluncuran pendaratan manusia pertama di bulan. Namanya Neil Armstrong, pasti Bapak Ibu, ingat ingat atau pernah dengar gitu. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang dulunya ketika kecil pengen jadi astronot gitu ya. Nah, ya, eee, Neil Armstrong itu Bapak Ibu bersama 2 temannya gitu ya, itu pergi ke bulan itu benar-benar ya, pengalaman yang luar biasa gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, itu ternyata tidak membuat mereka itu bisa jadi muslim gitu ya, karena kan padahal dia itu bisa melewati sebuah kegelapan yang sangat gelap, bisa melewati melihat alam semesta yang sangat besar, tapi mereka nggak sampai pada kalimat Allahu Akbar itu. Karena ilmu pengetahuan yang dibangun itu ya tidak tidak ke sana gitu. Ilmu pengetahuan yang dibangun itu bukan Quran dasarnya dan tidak menunjukkan manusia kepada, Tuhannya gitu. Jadi bahkan tempat, eee, tempat
Neil Armstrong itu menjejakkan kaki di bulan, itu namanya tranquility base atau tempat ketenangan. Kira-kira tempat si Neil Armstrong untuk menjejakkan kaki di bulan itu diberi nama sebagai tempat ketenangan gitu kira-kira ya. Jadi dia menemukan ketenangan alam yang luar biasa di bulan itu, tapi itu tidak membawa mereka kepada Allah gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu baca detail kisah pendaratan di bulan ini, eh, Michael Collins itu adalah pilot ya, pilot ya roket itu yang dia nggak boleh turun. Jadi yang turun itu hanya dua, Neil Armstrong sama Edwin Aldrin. Itu yang boleh turun cuma itu ke tugasnya ya. Si Michael Collins itu harus stay di orbit bulan karena dia mempertahankan agar pesawatnya itu nanti bisa pulang lagi ke bumi gitu ya. Jadi dia harus muter-muter-muter menunggu temannya itu selesai melakukan penelitian, mengambil sampel-sampel macam-macam di bulan gitu. Dan dia muteri orbit bulan itu sekitar 2 jam. Setiap 1,5 jam, Bapak Ibu bayangkan ya, jadi dalam 2 jam itu, nanti akan ada 30 menit di mana si Michael Collins ini, si pilot ini yang di orbit bulan ini, terputus sinyalnya dari dari bumi dan bulan. Jadi dia nggak bisa ngehubungi temannya yang di bulan, nggak bisa ngehubungi temannya yang di bumi. Jadi dia itu benar-benar terlempar ke alam luar angkasa yang benar-benar dia sendiri nggak bisa ngomong, nggak ada yang bisa diajak ngomong. Dan itu terjadi berulang kali karena dia muteri orbit itu. Itu benar-benar luar biasa. Coba kalau kita yang ada di situ, pasti kita langsung astagfirullah, Allahu Akbar, berzikir itu kan seperti ada di dunia alam kubur mungkin ya, rasanya seperti itu gitu ya. Tapi itu juga tidak membawa orang-orang ini pada kebesaran Islam dan Allah gitu ya. Nah, itu yang yang bedanya antara ilmu pengetahuan sekarang dengan zaman keemasan gitu. Ini adalah sebuah quote kata-kata yang mungkin kalau Bapak Ibu ada yang masih sekolah lagi mungkin atau apa gitu, Bapak Ibu kalau misalnya mencari artikel di Google Cendekia, Bapak Ibu akan melihat kata-kata ini. Kalau Google Cendekia bunyinya berdiri di bahu raksasa. Kalau di Google Scholar bunyinya adalah standing on the shoulder of giant gitu. Jadi kata-kata berdiri di atas bahu raksasa itu sangat-sangat penting gitu. Sampai-sampai Google Scholar, Google Cendekia itu menaruhnya di halaman paling depan dari mesin pencarinya gitu. Kata-kata siapa ini? Ternyata ini adalah kata-kata Newton. Karena Newton itu dielu-elukan sebagai orang yang sangat luar biasa. Tadi kan 1600-an Renaissance tadi ya, sebagai orang yang sangat futuristik dan seterusnya gitu. Nah, padahal gitu ya, padahal ini Newton kemudian mengatakan bahwa kalau aku bisa melihat jauh ke depan, lebih dari orang-orang lain, itu karena aku berdiri di atas bahu raksasa. Dan kemudian diketahui bahwa Newton itu menyimpan, di dalam lab-nya itu menyimpan buku, tulisan tangan Ibnu Al-Haytham, misalnya seperti itu ya. Jadi itu yang disebut oleh Newton sebagai raksasa itu adalah para ilmuwan Muslim gitu yang membuat dia itu bisa menemukan formula-formula yang saat ini masih terus dipelajari oleh anak-anak. Sama Bapak Ibu bisa lihat nanti di situsnya ini ya, 1001 Invention. Bapak Ibu bisa diskusi sama anak-anak, ini langsung praktis saja ya. Diskusi sama anak-anak, ada banyak filmnya di situ tentang bagaimana ilmuwan muslim itu dulu kala itu bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Misalnya contohnya Ibnu Al-Haytham, itu kalau di dunia barat, di dunia ilmu pengetahuan, itu namanya Al-Hazm. 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 Al-Hazm ini kenapa dia penting? Karena dialah orang pertama yang bisa membuktikan teorinya, gitu ya, bagaimana cara mata melihat itu dengan eksperimen. Jadi dia disebut sebagai bapak metode ilmiah atau bapak eksperimen dunia gitu. Karena kalau orang
Yunani tadi, dia tuh cuma mikir-mikir gitu, cuma merenung-merenung gitu. Kalau dia ini enggak, dia membuktikan dengan eksperimen gitu. Dan ini yang disebut dasar metode ilmiah. Dan yang ditemukan Ibnu Al-Haytham itu apa Bapak Ibu? Yaitu adalah dasar optik yang sekarang mendasari cara kerja orang melihat, cara kerja satelit, cara kerja kacamata, cara kerja kamera, cara kerja kamera HP yang setiap hari kita pegang itu semuanya dasarnya adalah ilmu optiknya Ibnu Al-Haytham gitu. Nah, ini adalah nanti Bapak Ibu bisa lihat di situsnya, ini adalah eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham sampai dia ketemu dengan kesimpulannya itu. Selain Ibnu Al-Haytham, Bapak Ibu pasti juga sering mendengar banyak sekali ilmuwan pada saat itu, dan itu diakui oleh dunia barat. Kalau kita membaca detail di Wikipedia saja, itu kita akan menemukan banyak. Ibnu Sina, yang sampai sekian puluh tahun bukunya dianggap sebagai buku yang paling komprehensif dalam dunia kedokteran, The Canon of Medicine, terus masih banyak juga. Nah, semua hal itu, ada Al-Jazari dan sebagainya itu, banyak terekam itu oleh seorang great traveler namanya, atau pengembara besar namanya Ibnu Al-Haytham gitu ya. Ibnu Batuta, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Batuta, Bapak Ibu juga bisa ngajak anaknya nonton ini gitu ya. Nonton film ini, Journey to Mecca aja. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang pemuda usia 23 tahun, itu anak ini pemuda ini tinggalnya di Maroko. Maroko itu adalah Maghrib ya, Maghrib disebut Maghrib. Maroko itu disebut Maghrib karena Maroko itu letaknya paling barat. Nah, paling barat dari Afrika gitu. Nah, perjalanan dari Maroko ke Arab itu ya, kalau sekarang ini kita lihat itu seolah, kalau ini saya lihat, ini saya pegang globe, ini di globe saya ini cuman seujung ini jaraknya. Tapi ketika tidak ada pesawat, hanya cuma sekilan kira-kira. Tapi ketika tidak ada pesawat saat itu, belum ada petunjuk arah, belum ada apa-apa di abad 13, itu perjalanan dari Maroko ke Saudi Arabia itu harus ditempuh 18 bulan. Nah, suatu malam, pemuda solih ini, Ibnu Batuta ini bermimpi. Gitu. Bermimpi pada usia dia 23 tahun, dia bermimpi naik burung melihat Ka'bah gitu. Nah, setelah bangun dari mimpi itu, dia bilang pada orang-orang, aku mau pergi haji gitu. Nah, orang-orang bilang jangan pergi haji gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa nggak boleh pergi haji? Karena kalau pergi haji itu biasanya mati gitu. Jadi nanti aja lah kalau udah tua pergi haji itu. Sekarang kan kamu 23 tahun. Dia baru lulus sekolah lawyer, Bu, ya jadi ini dulu, jadi apa? Hakim dulu kayak apa, kayak jadi orang mulia di sini. Karirmu ke depan cemerlang. Kenapa kamu buru-buru ke Mekah gitu? Karena harus menempuh 18 bulan tadi dengan resiko dia dirampok, dia mati kena virus, kena penyakit, kena apa aja sebelum sampai ke Mekah. Terus makanya dia bilang sama temennya itu, orang-orang yang gendoli dia itu, if I am about to die, let me die on the journey to Mecca, dia bilang. Kalau memang aku itu ditakdirkan mati gitu ya, biarkan aku mati dalam perjalananku menuju ke Mekah. Dia bilang gitu ya. Saking kuatnya tekadnya gitu ya. Kemudian dia akhirnya dilepas oleh ibunya. Pokoknya diceritakan sangat mengharukan dalam film itu bagaimana dia dilepaskan oleh adiknya dan benar gitu ya. Perjalanannya sangat berat, dia berkali-kali mau meninggal di jalan. Sampai ini dilukiskan dalam film ini adalah kira-kira antara Madinah Mekah yang orang tuh udah kepanasan banget. Udah pada wajahnya udah satu persatu gitu ya. Ini benar-benar perjalanan yang benar-benar itu luar biasa gitu. Nah, Ibnu Batuta ini dia mampir ke, karena dia kalau mau ke Mekah itu dia harus lewat Aljazair, Libya, Mesir itu yang paling lurus. Jadi dia lewat